kita berkewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Sebagaimana kita juga berkewajiban bersabar lillahi taala setiap saat. Karena Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan apa yang disukai hamba dan yang tidak disukai hamba setiap saat. Bila seseorang bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka dia memperoleh kebaikan, kebahagiaan. Dia tetap berada di atas iman, di atas hidayah. Bila seorang hamba bersabar atas hari-hari yang dia lalui, pun dia akan memperoleh kebaikan, kebahagiaan. Dia tetap berada di atas iman dan hidayah. Maka kata para ulama, bersyukur dan bersabar adalah tanda seseorang muslim masih dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berada di atas petunjuk, di atas iman, dan masih memperoleh kebahagiaan, kenikmatan, karunia yang besar dari Rabbul Alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, kita melanjutkan pertemuan keempat dari perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai tanda kita mencintai Nabi yang mulia Alaihi Salatu Wasallam, maka kita berupaya mengenal lebih jauh bagaimana jalan hidup Nabi yang mulia Alaihi Salatu Wasallam. Dr. Zaid Abdul Karim melanjutkan pembahasan dengan tema kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatakan Nabi yang mulia Alaihi Salatu Wasallam, ayah beliau Abdullah. Sudah lewat pembahasan terkait nasab beliau, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Sementara ibu beliau adalah Aminah putri Wahb bin Abdi Manaf bin Zuhrah. Zuhrah dengan Qusay bersaudara, sama-sama memiliki bapak Kilab. Nah, disitulah pertemuan antara ayah Nabi dengan ibu Nabi pada Kilab. Dan seterusnya sama seperti yang sudah kita bahas. Setelah keduanya menikah, maka disebutkan oleh para ulama ahli sirah, Abdullah melakukan perdagangan seperti yang sudah kita bahas. Orang Quraisy memulai perdagangan di musim dingin, di musim panas, ke Yaman, ke Syam. Saat itu disebutkan perjalanan yang dilakukan Abdullah ke Syam. Dan kita sudah mendapatkan informasi
namanya informasi. Keakuratannya mungkin berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Jarak dari Mekah ke Syam yang dilakukan perjalanan lebih kurang mirip dengan jarak dari Mekah ke Yaman. Lebih dari 1000 kilometer perjalanan. Dan sebagai bentuk perbandingan, sekadar mendekatkan pemahaman kita saja. Dari ujung Jawa ke ujung Jawa tidak sampai 1000 katanya informasi, kurang dari 1000. Ini perjalanan lebih dari 1000. Tahulah kita ini perjalanan yang jauh. Setelah menikah, maka Abdullah melakukan perjalanan jauh, berdagang. Begitulah amaliyah yang dilakukan para suami atau para bapak. Dalam perjalanan pulang, sakit itu sudah biasa. Orang yang melakukan perjalanan mengalami kondisi kesehatan yang tidak stabil itu biasa. Bagi orang yang biasa melakukan perjalanan mengalami itu. Kemudian singgah di Madinah. Sebelum Nabi bernama Yathrib. Dan setelah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka dirubah oleh Nabi. Nama yang tidak baik dirubah oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam jadi nama yang baik. Kalau kita menyebut dengan nama lama, nama kurang baik. Nama kurang baik. Kemudian disebutkan arah perjalanannya itu ke Syam, dan Syam wilayah yang cukup luas. Palestina sekarang, Syam, Suriah sekarang, Syam, Lebanon, Lebanon sekarang, Syam, Urdun, Yordania sekarang, Syam. Ini arah perjalanannya disebutkan oleh Dr. Zaid ke Gaza. Kemudian ke Madinah, singgah karena sakit. Lama waktu untuk menyembuhkan diri, takdir Allah, beliau meninggal. Ayah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam meninggal di Madinah dan dikuburkan tidak di Mekah. Kemudian poin berikutnya, maka Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Kata para ulama, dan Dr. Zaid menyebutkan, inilah yang dimaksud di dalam surat Ad-Duha ayat 6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wahai Nabi, bukankah engkau yatim? Dan kami yang melindungi, menjaga, mengurus. Dan yatim yang dirasakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam adalah tingkatan yang tinggi dari keyatiman. Ada orang yang lahir, dia bertemu dengan ayahnya, dia sempat digendong oleh ayahnya, atau dia sempat berjalan bersama ayahnya, kemudian ayahnya meninggal, yatim. Karena sebelum balik, seseorang kehilangan bapaknya, yatim. Kalau sudah balik, bukan yatim yang dimaksud. Tapi Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tidak pernah melihat, tidak pernah digendong oleh ayahnya. Ayahnya sudah meninggal dunia. Kata para ulama, keyatiman yang
diterima oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam lebih tinggi. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan Nabi akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Engkau wahai Nabi yatim, dan kami yang mengurus, kami yang melindungi, kami yang menjaga. Kemudian kata Dr. Zaid juga di dalam risalah fikih sirah, beliau dilahirkan di Makkah. Tidak ditemukan perdebatan para ulama bahwa beliau dilahirkan di Mekah. Akan tetapi tempatnya yang diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan di Syi'b Abdul Muttalib, Syi'b, pertemuan antara bukit dengan bukit ada celah. Nah, di situ yang disebut dengan Syi'b. Ada yang mengatakan dekat dari Safa Marwah yang kini kita bisa temukan. Nah, ada yang mengatakan dekat dari situ. Artinya tidak disepakati di mana Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dilahirkan. Tidak disepakati oleh para ulama tempat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dilahirkan. Dan beliau dilahirkan di hari Senin. Disepakati oleh para ulama karena berdasarkan hadis, tatkala Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ditanya tentang hari Senin, maka Nabi menjawab sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fihi ulidtu wa fihi unzil alayya. Pada hari Senin aku dilahirkan. Kalau sudah Nabi yang menyatakan dan sahih diriwayatkan dari beliau, ini menunjukkan bahwa disepakati Nabi lahir di hari Senin. Dan hari Senin pula aku menerima wahyu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Akan tetapi ada hadis lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Nabi mengatakan yu'radul a'mal yaumal itsnain wal khamis. Amal hamba itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan hari Kamis. Ini wahid yu'radu alayya amali wa ana sha'im. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sangat ingin tatkala amal beliau diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, saat itu beliau sedang shaum. Maka Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menyukai shaum di hari Senin dan di hari Kamis. Alasannya adalah tapi ini bukan menjadi dasar pensyariatan. Dasar pensyariatan adalah Nabi mengerjakannya. Adapun alasan bisa ini, bisa itu, karena suatu amal bisa dilakukan dengan banyak alasan. Karena alasan satu, alasan dua, alasan tiga, kita kerjakan. Satu amal bisa dilakukan karena sebab pendorong yang bukan hanya satu. Akan tetapi mengapa kita umat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam kita saum di hari Senin dan di hari Kamis? Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mensunnahkan, mengajarkan, mensyariatkan saum di hari Senin dan di hari Kamis. Dan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Di dalam surat An-Najm, di awal-awal surat, Allah menyebutkan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tidak berbicara, tidak melakukan sesuatu karena semau-maunya Nabi, begitu tidak. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang dikatakan oleh Nabi adalah wahyu. Apa yang diperbuat oleh Nabi adalah wahyu. Dan ini adalah jaminan legalitas dari Rabbul Alamin
terhadap Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka kita tidak boleh berpikiran kita dengan Nabi dalam ucapan dan perbuatan sama, enggak sama. Nabi dibimbing wahyu, kita tidak. Nabi dikontrol oleh wahyu, kita tidak. Rabiul Awal diperdebatkan, namun pendapat yang kuat Nabi lahir di Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Nabi berpendapat bahwa Nabi lahir di Ramadan, karena kan Ramadan awal turun Quran, dan Nabi diangkat menjadi Nabi di usia 40 tahun. Harusnya Ramadan, pas. Tapi pendapat yang paling kuat Rabiul Awal. Kenapa bukan Ramadan? Ramadan awal turunnya Al-Quran kepada Nabi di Gua Hira, seperti yang akan kita bahas insya Allah. Akan tetapi permulaan dari tanda-tanda wahyu itu diturunkan, itu sudah mulai dari Rabiul Awal, kata para ulama. Dimulainya dari Nabi berkeinginan untuk menyendiri. Pembahasan ini nanti pada tempatnya. Nabi terfikir dan melihat akan kehidupan orang Quraisy, kiranya tidak tepat. Nabi mulai memiliki perasaan untuk lebih berbuat hal yang berbeda dari yang biasa. Itu sudah mulai di Rabiul Awal. Mimpi, karena awal sebelum Nabi ke Gua Hira ada mimpi yang beliau terima, dan itu disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Mimpi, dan mimpi para Nabi adalah sebuah wahyu, dan itu sudah dimulai dari Rabiul Awal, kata para ulama. Tahun gajah disepakati oleh para ulama, dan kita menyebut sebahagian ahli sirah menyebut dia adalah tahun 571 miladiyah. Akan tetapi yang disepakati adalah tahun gajah. Dan kenapa dinamakan demikian? Karena bukan kebiasaan bangsa Arab memberi angka pada tahun. Akan tetapi tahun adalah dari peristiwa yang sangat dikenal orang. Allah Ta'ala a'lam. Kemudian Nabi lahir pada hari Senin Rabiul Awal tahun gajah dalam kondisi yatim sudah. Tatkala lahir ibu beliau Aminah, Nabi menceritakan, tentu ini beliau terima mungkin dari ibu, karena Nabi masih bertemu dengan ibunya di usia beliau 6 tahun, masih bertemu dengan ibu. Dalam Sahih Jami disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Nabi, ra'at ummi fi manamiha annahu kharaja min baini rijlaiha suraj adaat lahu qusur asy-syam. Disebutkan pula oleh Dr. Zaid, ibu saya melihat di mimpi, berarti bukan dalam kondisi sadar. Ibu saya bercerita bahwa dalam mimpinya tatkala akan menjelang melahirkan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, keluar dari badannya cahaya yang menerangi istana Syam. Allah Ta'ala a'lam, kita tidak bisa mempercayai mimpi orang lain. Akan tetapi kita yakin karena ini adalah diucapkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tentu Nabi tidak akan menceritakan sesuatu yang tidak benar.
Karena sudah diucapkan oleh lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka kita membenarkan setiap yang Nabi ucapkan. Itu konsekuensi. Karena kita mengimani Nabi, maka apa yang beliau kabarkan kita terima. Dan kita tidak meragukannya selama hadis dalam riwayatnya sah dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan Syekh Al-Albani telah menyatakan dan menilai hadis ini diterima dan hadis ini sah dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi diserahkan, Nabi yang lahir itu, bayi yang lahir diserahkan yang membidani, membantu kelahiran Nabi. Dia adalah ibu dari Abdurrahman bin Auf. Disebutkan oleh Dr. Zaid dalam risalah ini. Ibu dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. 1 dari 10 orang yang dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu dari Abdurrahman bin Auf. Sebagian ahli sirah menyebut namanya adalah Syifa. Sebagian ahli sirah menyebut demikian. Nah, yang membidani inilah yang memberikan kepada Abdul Muttalib. Dan jangan orang menamakan anaknya Abdul Muttalib. Kita sudah isyaratkan ini nama yang tidak diperbolehkan. Kemudian Abdul Muttalib lah yang membawa bayi Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ini ke dalam Ka'bah, mendoakannya, kemudian memberinya nama. Tatkala masih kebiasaan bangsa Arab diakikahi Nabi, kemudian diberikan nama. Tatkala orang bertanya, siapa nama yang akan engkau berikan kepada cucumu ini? Maka kakek beliau mengatakan, aku beri dia nama Muhammad. Pun orang merasa heran, kenapa nama yang tidak lazim? Nama yang tidak lazim. Tidak ada orang memberi nama Muhammad. Tidak lazim. Kan setiap daerah memiliki nama yang khas. Nama Muhammad tidak lazim. Hanya orang tertentu yang mengetahui tentang nama Muhammad. Jawaban kakek, aku ingin dia terpuji baik di dunia dan di langit, di bumi dan di langit. Persoalan akhirat tidak disebutkan persoalan akhirat, karena kita tahu orang Quraisy tidak meyakini akhirat. Ada surat An-Naba, yatasa'alun anin naba azim, menunjukkan perdebatan orang Quraisy tidak meyakini akhirat. Di dunia, di bumi, dan di langit. Nah, mereka meyakini bumi, langit, iya. Aku ingin cucuku ini, dia dipuji, terpuji di bumi dan di langit. Maka diberi nama Muhammad. Komentar para ulama terkait nama ini, tidak ada sebelum Nabi yang dinamai Muhammad secara mayoritas terkenal atau masif istilah orang menyebutnya. Tidak ada. Kalau nama Abdul Manaf tadi dari pihak Aminah, ibu Nabi, ada orang tuanya namanya Abdul Manaf. Dari Nabi sendiri, ayah beliau, kakek beliau, ada juga yang namanya Abdul Manaf. Nama-nama yang lain ada. Nama Abdullah banyak, beberapa nama Abdullah. Tapi Muhammad tidak. Seada-adanya. Orang yang diberi nama Muhammad jauh dulu itu tidak pernah mengaku saya Nabi. Tidak. Hanya orang tertentu yang mengetahui nama ini. Nama jarang dari yang jarang. Kalau sekarang banyak orang diberi nama Muhammad. Di negeri kita banyak.
Saya pernah mengamati pribadi. Saya mengajar mulai dari tahun pertama sampai saya mengajar sampai tahun ke-6. Tidak kosong murid yang mendaftar dari nama Muhammad. Kalau perempuan dari nama Aisyah. Tidak kosong. Tidak ada, setiap angkatan yang masuk absen gitu nama Muhammad, nama Aisyah. Mesti ada. Nah, nama Muhammad jarang. Hanya orang yang mengharap anaknya jadi nabi. Ada sebahagian komentar begitu, yang memberikan nama anaknya Muhammad, tapi tidak pernah ada yang mengaku saya nabi, gitu enggak ada. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ini tentang kelahiran Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Beliau dilahirkan dalam kondisi yatim, kemudian dilahirkan di Mekah hari Senin Rabiul Awal tahun gajah di Mekah, dan dinamai oleh kakek beliau dengan nama Muhammad. Sebahagian bertanya, tidak disebutkan di dalam risalah ini oleh beliau. Sebahagian memperdebatkan tentang khitan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena diakikahi kakeknya, disebutkan oleh Dr. Zaid dalam risalah. Khitan tidak. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam tulisan khusus terkait anak, Tuhfatul Maulud, menyebutkan tiga pendapat ahli ilmu terkait khitan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seperti ini menunjukkan tidak banyak Nabi membahas ini. Kalau sampai seperti ini perdebatannya, ada yang mengatakan Nabi lahir sudah terkhitan. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim riwayatnya, tapi lemah, dhaif riwayat bahwa Nabi lahir sudah khitan, sudah terkhitan sendiri. Allah Ta'ala alam. Pendapat yang kedua, malaikat Jibril yang mengkhitan Nabi ketika Nabi lahir belum khitan, tapi malaikat Jibril yang mengkhitan. Kan kita tahu, tapi nanti akan dibahas bahwa dada Nabi akan dibelah oleh malaikat juga. Nah, mungkin saat itulah dikhitan. Akan tetapi riwayat ini juga lemah, syadz riwayatnya. Pendapat yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, kakeknya lah yang mengkhitan di hari ke-7, seperti kebiasaan bangsa Arab, diakikahi, diberi nama, dikhitan kakeknya. Dan kata Imam Ibnul Qayyim, riwayat inilah yang paling bisa diterima. Paling bisa diterima. Beliau tidak menyebut dengan riwayatnya sahih, tidak. Akan tetapi yang paling bisa diterima adalah riwayat ini. Allah Ta'ala a'lam. Kalau kita bercerita kepada anak-anak, kita bisa mengatakan kakeknya lah yang memberi nama, mengakikahi dan mengkhitan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di hari ke-7, sebagaimana riwayat yang dinilai kuat oleh para ulama. Allah Ta'ala a'lam. Kini apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran bagi kehidupan kita dari kelahiran Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam? Yang pertama, kata beliau, tanggal lahir Nabi tidak ada hubungannya dengan urusan kita beragama, sama sekali tidak. Tanggal lahir Nabi tidak ada urusannya dengan agama, sama sekali tidak. Bulannya saja diperdebatkan. Ada yang mengatakan, disebutkan oleh Dr. Zaid di sini, sebagian ulama mengatakan Nabi lahir tanggal 2 Rabiul Awal. Sebahagian lagi menyebutkan tanggal 8, sebahagian menyebutkan tanggal 9, sebahagian menyebutkan tanggal 10, sebahagian menyebutkan tanggal 12, sebahagian tanggal 17, sebahagian tanggal 22. Menunjukkan
perbedaan yang sangat banyak tentang tanggal lahir Nabi. Maka tidak ada di dalam amaliyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan ashab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak juga Khadijah, tidak juga Aisyah, dan keluarga Nabi, Fatimah, Zainab, dan lain-lainnya dari orang yang mencintai Nabi, keluarga dan murid beliau yang beribadah dengan tanggal lahir Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kalaulah ada, maka tidak akan gelap seperti ini. Kapan tanggal lahir Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam? Kita tahu 10 Zulhijjah, terang, jelas. Karena kita akan beribadah di tanggal itu. Kita tahu 9 Zulhijjah, juga jelas dan terang. Karena kita akan beribadah di tanggal itu. Kita tahu 1 Syawal, jelas dan terang. Karena kita akan beribadah di tanggal itu. Kita tahu 10 Muharram, jelas dan terang tanpa perdebatan. Karena kaum muslimin akan melaksanakan ibadah di tanggal itu. Maka setiap tanggal-tanggal yang menjadi ibadat kaum muslimin, kata para ulama, dia jelas, terang bagi setiap kaum muslimin. Adapun tanggal lahir Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tidak memiliki kaitan apapun dengan ibadah yang pernah disuruh, diajarkan, dicontohkan, diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala a'lam. Kemudian pelajaran kedua adalah bagaimana rasa cinta ahli ilmu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berusaha mencari tahu sedalam mungkin bagaimana kelahiran Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, sampai mereka berdebat, sampai mereka berbeda pendapat dan mempertahankan pendapatnya berdasarkan temuan yang mereka temukan. Di mana Nabi lahir, dicari tahu, sampai berbeda pendapat. Kapan Nabi lahir, di tanggal berapa, sampai berbeda pendapat. Dan mereka mempertahankan pendapatnya masing-masing, menunjukkan mereka sangat mencintai Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka kita pun mencintai Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dengan kita mempelajari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mengamalkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan dari sunnah-sunnah beliau yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, istimewanya hari Senin dalam hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita tahu hari terbaik dalam sepekan adalah hari Jumat. Dia Sayyidul Ayyam. Dia, kita bisa katakan, ketuanya para hari. Di hari yang utama, hari Jumat. Hari Jumat Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah. Hari Jumat Nabi Adam masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat Nabi Adam keluar dari surga. Hari Jumat pula akan tegak hari kiamat. Dan Nabi pernah menyebutkan kita diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mendapat hari Jumat. Orang-orang Yahudi hari Sabtu. Orang-orang Nasrani dengan
kebid'ahan yang mereka perbuat, mengada-ada yang mereka perbuat tanpa ada petunjuk, telah memilih hari Ahad. Sementara kita kaum muslimin diberikan hari Jumat. Maka hari Jumat adalah hari yang mulia, besar, sebagai hari raya laki-laki, disyariatkannya sholat Jumat. Namun disebutkan hari Senin di sini bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara pribadi. Karena kata Nabi, hari Senin terangkatnya amal. Hari Senin saya lahir. Dan ternyata Nabi juga wafat di hari Senin. Hari Senin Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalau begitu kita boleh? Saya juga mau puasa di hari lahir saya. Saya lahir hari Selasa. Saya mau puasa hari Selasa. Saya lahir hari Rabu. Saya mau puasa di hari Rabu. Saya lahir hari ini. Saya mau puasa di hari ini. Apakah seperti itu diperbolehkan? Maka jawabannya, tidak ada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait puasa saum di hari lahir. Tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saum di hari Senin dan di hari Kamis, ini syariat. Hanya saja bertepatan Nabi memang lahir di hari Senin. Kalaulah difahami bahwa Nabi lahir di hari Senin, ini terhubung dengan Nabi saum di hari Senin, kalau difahami demikian, kemudian bisa dikiaskan, seseorang boleh puasa di hari lahirnya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam la sabaquna ilaihi, akan lebih dulu mengerjakan itu. Kan seseorang dianjurkan memiliki amal yang dia andalkan. Kata para ulama, seseorang dianjurkan dia memiliki amal yang dia andalkan. Karena Nabi pernah menceritakan bagaimana Bani Israel, seorang dari Bani Israel atau beberapa orang dari Bani Israel, 3 orang, yang dia terjebak di dalam gua. Nah, kemudian mereka bertawasul dengan amal-amal soleh masing-masing. Kan yang mereka andalkan. Kan banyak amal seseorang, tapi mana yang diandalkan? Yang diharap itu sangat ikhlas. Itu sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di antaranya, dari hadis yang mulia ini kita mengambil pelajaran bahwa hendaknya setiap muslim punya amalan yang dia andalkan, yang suatu saat bisa dia jadikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya pernah melakukan ini dan saya sangat berharap itu ikhlas dan itu diridhoi Allah. Kalau itu ikhlas lillahi ta'ala, ya Allah, saya mohon berdasarkan amal itu, tolong saya saat ini, bukakan untuk saya jalan keluar. Nah, itu cara bertawasul dengan amal. Seseorang sudah beramal dan dia sangat berharap itu diridhoi, diterima, ikhlas lillahi ta'ala, kemudian dia terjepit suatu saat
Dan dia berdoa dengan itu, seandainya itu ikhlas, diterima di sisi Allah, ya Allah sekarang saya minta tolong. Itu namanya tawassul. Tawassul dengan amal saleh. Maka dari itu diharapkan seseorang memiliki amal. Nah, kalaulah seseorang boleh saum khusus di hari lahirnya, dia ingin menjadikan itu sebagai amal yang istimewa, yang bisa diandalkan. Kalaulah pola pikir seperti itu sah, dibolehkan, masuk dalam sunnah, tentu sahabat Nabi akan melakukannya. Tapi tidak, karena ini hari lahir saya, sebagai rasa syukur kepada Allah, saya akan bersedekah, saum, berkurban, atau amal apa yang hendak dia lakukan? Jawabannya tidak. Bukan ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya setiap orang yang ingin melakukan suatu amal yang bisa dia harapkan, dia tidak memberikan pada tempat-tempat hari-hari tertentu kecuali berdasarkan anjuran dari syariat. Kecuali dia mengatakan ini adalah 10 hari pertama Zulhijjah, yang kata Nabi amal saleh sangat besar pahalanya, sangat dicintai beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau itu boleh, Allah Ta'ala alam. Kemudian yang keempat yang bisa kita ambil pelajaran hidup kita adalah dakwah Nabi bukan warisan dari ayahnya. Maksudnya begini, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau terlahir ayah sudah wafat dalam kondisi yatim. Kalaulah ayah beliau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih hidup, maka tentu orang akan mengatakan dia dakwah seperti itu, jadi nabi seperti itu, motivasi dari ayahnya. Namun dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Allah yang suruh, bukan bapaknya, bukan ayahnya yang suruh agar dia mengajak orang kepada suatu ajaran. Tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suruh, karena ayahnya tidak ada. Nabi lahir, ayah sudah tidak ada. Maka di antara faidah pelajaran dari yatimnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah ingin menutup pintu kata orang itu ayahnya yang suruh dakwah seperti itu, mengajak biar pengikutnya banyak. Enggak. Nabi berdakwah mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada ajaran bapaknya, bukan kepada dirinya. Allah Ta'ala alam semata. Yang kelima, beliau adalah dengan yatimnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau menjadi orang yang peka pada masalah sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut di dalam At-Taubah 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah mengatakan bagaimana sifat Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini datang utusan kepada kalian, azizun alaihi ma'anittum, berat di hatinya masalah kalian,
Kalian merasakan kesulitan apa, itu beliau pun merasakan susah yang sama. Sama seperti kita yang tangan kita sakit, kan mesti badan jadi panas, kepala pusing, kan mesti semua anggota merasakan nggak nyaman. Nah seperti itu. Nabi merasakan kesulitan yang juga dihadapi oleh kaum muslimin, oleh banyak orang bahkan. Karena Nabi merasakan yatim, Nabi mengerti bagaimana sulitnya anak yatim. Berbeda orang yang merasakan langsung dengan yang belum pernah merasakan. Maka di antara manfaat, di antara pelajaran dari yatimnya Rasulullah SAW adalah agar beliau peka dengan masalah yang orang lain juga alami. Yang keenam adalah keutamaan sosok ibu. Banyak anak, banyak nabi bahkan, kata beliau, Dr. Zaid Abdul Karim, yang besar dengan sosok ibu. Nabi Ismail besar dengan sosok ibu. Nabi Isa alaihi salam besar dengan sosok ibu. Nabi Musa alaihi salam pun besar dengan sosok ibu. Al-Imam Bukhari Muhammad bin Ismail pun besar dengan sosok ibu. Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris pun besar dengan sosok ibu. Ini menunjukkan bahwa peranan ibu besar. Maka hendaknya setiap kaum muslimin memperhatikan anak perempuannya yang akan menjadi sosok ibu, yang bisa berperan besar terhadap generasi kaum muslimin. Panjang pembahasannya, namun kita beralih pada pelajaran ketujuh. Peranan Allah lebih dari orang tua. Nabi tidak mendapatkan sosok ayah. Iya kakeknya, iya pamannya, iya ibu. Namun Allah lebih besar perannya, karena Allah menyebutkan alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami temui engkau wahai Nabi dalam kondisi yatim, kami yang mengurus. Allah menyebut Allah yang mengurus. Maka peranan Allah Subhanahu wa taala lebih daripada orang tua. Bukankah Allah yang mengatur agar Nabi sebentar bersama kakek, sebentar bersama ibu, kemudian bersama paman. Allah juga yang mengatur beralih kepada Halimah. Allah yang mengatur bagaimana Nabi harus mendapatkan apa dan dari mana. Allah yang memberikan petunjuk, Allah yang memberikan bimbingan, Allah yang membuat bahkan kita semua mencintai iman. Allah sebutkan wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah yang membuat kalian tidak menyukai kekafiran. Siapa yang buat? Semua orang dihadapkan pada maksiat, semua orang dihadapkan pada kekafiran, semua orang dihadapkan pada kefasikan. Tapi ada anak yang tidak suka, ada anak yang suka. Siapa yang buat dia terjaga, terlindungi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Maka walaupun kita tadi menyebut peranan ibu, peranan fulan, peranan ayah, tapi di atas itu semua peranan Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Toha ayat 41, kata beliau, wastona'tuka li nafsi. Allah telah menyebut bahwa aku yang pilih engkau wahai nabi-nabi untuk diriku. Allah yang pilih. Berarti Allah yang memiliki peranan lebih besar dalam kehidupan setiap hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bukan keyatiman yang jadi masalah. Orang mengatakan yatim, kasihan.
kehidupannya tidak lebih baik daripada orang yang memiliki ayah, memiliki ibu. Bukan persoalan yatim yang jadi masalah. Akan tetapi kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surat Al-Kahfi ayat 82 Allah menyebutkan wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhuma shalihan. Adapun anak yatim ini, kenapa dindingnya harus dijaga, tidak roboh? Karena di bawah dindingnya ada harta milik mereka. Allah sengaja ingin ketika mereka dewasa, hartanya mereka temukan. Kenapa begitu? Dulu bapak ibunya saleh. Kemudian beliau menyebutkan, tabi'in Sa'id bin Musayyib mengatakan, aku akan sabar sholat sunnah, bahkan aku akan tambah rakaat sholat sunnah. Kenapa? Agar kelak Allah menjaga anak-anak saya. Disebutkan oleh beliau, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, tidak ada orang soleh kecuali Allah akan jaga anak cucunya. Tidak ada orang soleh, menunjukkan bukan sosok ini karena dia punya ayahnya banyak uang, ibunya begini, yatim, maka nggak akan bisa jadi orang yang lebih banyak manfaatnya. Itu Allah yang jaga, kesolehan yang menjaga seseorang. Kalau dia hamba Allah, bagaimanapun kondisinya, dia pilih jalan taat, dia pilih jalan saleh, Allah akan beri bimbingan. Pun dia orang tua, kalau dia taat, bukan uang yang akan melindungi anak-anaknya, bukan kemampuan ini itu yang akan melindungi anak-anaknya, bukan tempat daerah ini itu yang menjadi faktor utama. Tentu semuanya memiliki faktor yang Allah pilihkan. Akan tetapi faktor utama yang perlu kita ingatkan adalah Allah Subhanahu wa taala yang berperan besar terhadap kebaikan seorang hamba, maka hendaknya seorang hamba mensiapkan ketaatan. Bukan patokan utama selain ketaatan. Allah taala a'lam bishawab. Semoga mudah difahami dan dapat diamalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.